Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik semua. Kita jumpa lagi di kebaktian anak online GKI Samanhudi. Hari ini Kak Nana ditemani oleh Kak Valerie dan Fernel. Hari ini Kak Nana mau ajak kalian untuk beribadah secara saut-sautan, mengikuti liturgi yang sudah dipersiapkan. Liturgi itu apa ya? Liturgi adalah tata cara ibadah, ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau Kak Nana, Kak Valerie, dan Fernel sudah hafal, ya. Tapi untuk adik-adik, kalian bisa membaca teks yang akan keluar di layar monitor kalian. Untuk anak-anak perempuan, kalian bisa mengikuti Kak Valerie. Sedangkan untuk anak laki-laki, ikut dengan Fernel. Mari kita mulai kebaktian kita pada hari ini. Siap? Mari kita mulai. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosa kita, yang menyembuhkan segala penyakit kita. Dia yang membebaskan nyawa kita dari lubang kubur, yang melimpahi kita dengan kasih dan belas kasihan. Puji Tuhan. Praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh, my sister, praise the Lord. Hallelujah. Oh, my brothers, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Adik-adik, mari kita buka kebaktian hari ini dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur karena kami boleh datang lagi kepada Tuhan pada hari ini di kebaktian. Kiranya Tuhan hadir di dalam hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan memimpin kebaktian ini dari awal sampai selesai. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Terpujilah nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu panjang sabar dan kasihnya berlimpah. Tuhan ajar kami dan bimbing kami supaya kami dapat mengasihi Tuhan seperti kami mengasihi kami. Mari adik-adik kita angkat pujian dengan menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus.
Mari kita menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Kita katakan kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita mau menyanyikan lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan apakah akan kubalas kebaikan-Mu ya Tuhan? Dengan belajar mendengar firman-Mu, dengan belajar melakukan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah dan jagalah kami agar dapat menjadi anak Tuhan yang baik. Anak-anak, mari kita angkat pujian dengan menyanyikan lagu Ku Buka Hatiku untuk Firman. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nah, adik-adik, mari kita sekarang menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Hani. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Mari kita menyanyikan ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tak
Mari kita dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Hani akan menemani adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Kita berdoa yuk adik-adik. Selamat pagi ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Bersyukur Tuhan untuk hari Minggu yang boleh Tuhan berikan kepada kami, ketika kami boleh bangun, ketika kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang mau berbicara kepada kami dan kami mengertinya. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, perenungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Adik-adik yang ada Alkitab di rumah, buka dan baca bareng-bareng sama Kak Hani ya. Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Lalu murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Coba tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk di dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Nah, adik-adik, salah satu hal yang penting atau hal yang menarik dari bacaan kita pada hari ini adalah ketika Yesus memperingati Yudas. Kalau misalnya Kak Hani tanya, apakah adik-adik tahu siapa itu Yudas Iskariot? Pasti rata-rata kita akan menjawab, tahu Kak. Yudas Iskariot itu adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus yang mengkhianati Yesus, yang menyerahkan Yesus kepada tangan orang-orang yang akan menangkapnya. Nah, adik-adik, sekalipun Yesus tahu bahwa Yudas itu akan mengkhianatinya, tapi di ayat yang ke-27, kita tadi baca bareng-bareng kalau Yesus masih mau memperingatkan Yudas. Padahal Yudas sudah mau jahat loh sama Yesus, tapi Yesus masih mau memperingatkan Yudas. Memperingatkan itu pada akhirnya dapat kita identikan dengan sebuah kepedulian. Ketika Yesus memperingatkan Yudas, Yesus tandanya masih peduli dengan Yudas. Bicara soal hal ini adik-adik, sepertinya hal ini juga kerap kali terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kak Hani tidak menyamakan posisi adik-adik atau posisi Kak Hani sama dengan Yudas yang adalah pengkhianat Yesus, enggak. Tapi penekanannya lebih kepada soal peringatan itu. Peringatan identik dengan kepedulian. Ketika Yesus memperingati Yudas, Yesus masih peduli dengan Yudas.
Dan bukankah hal itu juga yang kita alami adik-adik? Contohnya, kalau misalnya ada orang yang memperingatkan adik-adik mengenai hal tertentu, bukankah itu tandanya bahwa orang itu masih peduli sama adik-adik? Contoh, kalau Kak Hani belajar di rumah, orang tua Kak Hani atau orang-orang yang ada di rumah Kak Hani mungkin akan mengingatkan, Hani, kalau belajar harus cari ruangan yang terang, jangan yang gelap. Kalau gelap nanti matanya sakit. Atau, Hani, kalau mau nugas jangan lupa makan dulu ya, jangan sampai lupa makan, nanti perutnya sakit. Atau contoh-contoh yang lain mungkin yang sekarang ini kita sering dengar, Hani, kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Jangan lupa nanti jangan kerumunan sama orang. Cuci tangan selagi bisa. Dan nanti kalau udah balik ke rumah, mandi ya, cepet-cepet jaga kesehatan. Ini kan adalah bentuk peringatan yang sering kita dengar ya adik-adik belakangan ini. Satu tahun belakangan ini. Dan mungkin adik-adik juga dapat menyebutkan contoh-contoh peringatan-peringatan yang lain. Nah, tapi adik-adik, kita juga harus tahu bahwa peringatan itu tidak hanya datang dari manusia saja. Peringatan itu bahkan dapat datang dari alam semesta ini atau bahkan dari hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya, kalau kita lagi dengerin lagu tertentu atau kita lagi nonton film tertentu, kadang-kadang kan suka ada bagian yang, aduh Kak, kok rasanya bagian ini relate banget ya sama aku. Sehabis nonton bagian ini atau mendengarkan lirik ini, aku berasa diingetin lagi untuk misalnya bersyukur kepada Tuhan. Meskipun keadaan aku mungkin lagi nggak mudah. Atau mungkin kita bisa diingatkan melalui sapaan orang lain kepada kita. Atau bahkan melalui perbincangan atau kisah hidup orang-orang lain yang kita baca ataupun yang kita dengar. Dalam sosial media mungkin ataupun dalam buku-buku pelajaran yang kita temui sehari-hari. Itu berarti adik-adik, kalau peringatan dari Tuhan dapat datang melalui apa saja, maka yang menjadi tugas kita untuk dapat menerima peringatan itu adalah dengan membuka mata kita dan telinga kita selebar-lebarnya. Ketika peringatan mungkin ada di kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu untuk menjadi anak-anak yang peka terhadap lingkungan kita. Tapi setelah kita berhasil peka terhadap peringatan itu, hal yang perlu kita lakukan adalah membuka hati kita agar kita bersedia menerima peringatan itu. Kenapa Kak Hani bilang menerima peringatan itu? Karena terkadang nih ya, Kak Hani juga begitu loh. Meskipun kita udah diingetin, terkadang Kak Hani udah tahu nih, oh kayaknya sih aku lagi diingetin nih untuk misalnya rajin lagi saat teduh atau berdoa. Tapi terkadang Kak Hani nggak mau menerima peringatan itu. Terkadang Kak Hani merasa gengsi atau Kak Hani merasa kayaknya aku nggak perlu diingetin deh, aku bisa sendiri. Mungkin adik-adik juga pernah merasa seperti itu. Kalau bicara soal peringatan, terkadang manusia memang suka gengsi, suka merasa kalau dirinya sudah cukup baik dan tidak butuh bantuan orang lain. Padahal manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain, termasuk di dalamnya untuk saling memperingatkan akan melakukan hal yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu adik-adik, bacaan firman Tuhan pada hari ini melalui peringatan Yesus yang ia berikan kepada Yudas, kita juga diingatkan untuk senantiasa membuka mata kita, membuka telinga kita, dan juga hati kita selebar-lebarnya akan peringatan yang bisa datang dari mana saja. Agar kita boleh terus diingatkan melakukan kehendak Tuhan, melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita ada di posisi yang, oh iya ternyata aku lagi keliru Kak, aku diingetin hal ini. Kita jadi bisa memperbaiki diri kita. Kalau misalnya kita sudah melakukan hal yang baik, mungkin kita diingatkan untuk menjadi anak-anak yang tetap rendah hati. Tetap ingat bahwa kita tetap manusia dan punya kelemahan. Untuk itu adik-adik, jangan lupa ya adik-adik untuk terus membuka telinga kita, mata kita, dan juga hati kita, serta
berdoa kepada Tuhan agar kita dapat menerima peringatan yang dapat datang dari mana saja yang telah disiapkan Tuhan untuk kita. Mari adik-adik kita menutup firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh diingatkan oleh-Mu untuk senantiasa membuka hati kami, membuka telinga kami, dan juga membuka mata kami kepada hal-hal yang kami lakukan, karena bisa saja aktivitas kami membawa peringatan kepada diri kami yang asalnya dari Tuhan, sehingga kami dapat memperbaiki diri kami lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan untuk peringatan yang Tuhan berikan kepada kami di hari Minggu ini. Kiranya kami boleh melakukannya dengan setia. Terima kasih ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini kami mau melanjutkan ibadah kami sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita melanjutkan ibadah kita dengan memberikan persembahan dan memuji nama Tuhan. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Adik-adik bisa menaruh uang persembahan di dalam amplop, dan kalau sudah banyak, adik-adik bisa minta tolong kepada orang tua untuk mentransfer ke gereja. Ya. Nah, untuk keperluan itu, adik-adik semua bisa menghubungi guru sekolah minggu kalian masing-masing. Untuk persembahan kali ini, kita akan memuji Tuhan, beri syukur. Dan yang mengiringi pujian kali ini adalah, siapa coba tebak? Verno. Ya, mari kita menyanyikan lagu beri syukur sambil memberikan persembahan. Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang. Sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Mari kita bawa persembahan kepada Tuhan di dalam doa. Untuk doa persembahan akan dipimpin oleh Kak Valerie. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu membawa persembahan. Kiranya Bapa menerima persembahan ini dengan senang hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kebaktian kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita menutup kebaktian ini dengan menyanyikan lagu T-A-A-T, taat. Kebaktian anak online pada hari ini dengan berdoa kepada Tuhan. Kiranya adik-adik semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kami boleh mengikuti kebaktian anak online pada hari ini. Kiranya Bapa menyertai
setiap aktivitas yang kami lakukan pada hari ini. Kiranya Bapa selalu menjaga dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, adik-adik semua, kebaktian kita sudah selesai. Kita akan berjumpa lagi di kebaktian anak online GKI Samanhudi minggu depan. Selamat beraktivitas pada hari ini. Jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan dan 3M. yaitu Mencuci tangan, menjaga jarak. Menggunakan masker. Mari kita menggunakan masker. Selamat hari Minggu.